Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5716-5720. Channel Dongeng Donghua, bab 5716. Perjanjian dibuat saat itu. Sialan kamu, jika kamu memberitahuku siapa kamu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Raungan kemarahan bergema di seluruh dunia. Saat berikutnya, pilar formasi ruang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba hancur, kekuatan dimensi tinggi dengan cepat menghilang, dan seluruh dunia bawah tiba-tiba kembali tenang. Hah! Semua orang mendongak kaget. Banyak dari mereka yang lemah dan penuh bekas luka, hampir tidak ada bagian tubuh mereka yang utuh. Saya benar-benar membiarkan Kaisar Ningsang melarikan diri. Di sisi lain, Kaisar Netherworld, Kaisar Yan dari Istana ke-10 dan yang lainnya semua merasakan kehampaan yang menenangkan dengan jantung berdebar, dan ada sedikit ketakutan di hati mereka. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Kaisar Ming Lima Gunung berkolusi dengan Jurang Neraka, dan bahwa Jurang Neraka berperan sebagai di belakang panggung. Kaisar Ningsang sebenarnya memiliki kekuatan pendukung yang begitu kuat. Jika bukan karena Kaisar kuno senior, seluruh dunia bawah akan melakukannya telah mengalami bencana besar. Hal yang paling menakutkan adalah Kaisar kuno para dewa kuno begitu kuat sehingga dia tidak mampu membunuh Kaisar Ningsang, sebaliknya. Sisa jiwanya meninggalkan dunia bawah hidup-hidup dan melarikan diri. Meskipun dia kehilangan tubuh ilahi dan sejumlah besar asal-usul jiwa ilahi, kekuatan Kaisar Ningsang pasti sangat berkurang melarikan diri di depan Kaisar kuno. Hal ini membuat mata semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip ketika mereka melihat Kaisar kuno. Tampaknya Kaisar kuno ini tidak sekuat yang dibayangkan. Namun, tidak ada tanda-tanda kekecewaan di wajah Kaisar kuno. Sebaliknya, matanya berkedip dan dia tersenyum, menarik aura itu. Haha. Orang-orang tua di lautan alam semesta itu benar-benar tidak mengecewakanku. Wen setelah mengatakan itu, Qin Chen segera melihat ke arah Kaisar kuno dan berkata dengan suara yang dalam, "Kaisar kuno senior, siapa itu sebelumnya? Saya tidak mengenal Anda. Apakah kamu tidak tahu?" Qin Chen tertegun, tetapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba berkedip. "Kaisar kuno senior, apakah kamu sengaja membiarkan Kaisar Ningsang pergi sebelumnya?" Ketika dia mengatakan ini, mata Qin Chen tiba-tiba terungkap kilatan cahaya, dan seketika ada perasaan pencerahan. Para junior masih bertanya-tanya mengapa Kaisar kuno senior memberi kita Kaisar Ningsang untuk dibunuh. Lagi pula, dengan kekuatan kita, masih membutuhkan banyak waktu untuk membunuh Kaisar Ningsang. Tetapi jika Kaisar kuno senior mengambil tindakan, itu harus ditekan dengan menjentikkan jari. Sekarang tampaknya Kaisar kuno senior melakukan ini dengan sengaja dan membiarkan Kaisar Ningsang pergi. Gumam Qin Chen, matanya bersinar saat dia berbicara. Semua orang bingung setelah mendengar ini. Kaisar Ningsang sengaja dilepaskan oleh Kaisar kuno. "Oh, mengapa kamu mengatakan itu?" Kaisar kuno tidak bisa menahan senyum dan menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen. Qin Chen juga tertawa, junior ini dapat menebaknya. "Hahaha, ini hanya tebakan lagi. Lalu tebak, mengapa Kaisar ini melakukan ini?" Qin Chen merenung sejenak dan berkata sambil berpikir, "Jika junior ini menebak dengan benar, Senior Gudi, kamu pasti ingin mengambil risiko dan menangkap ikan besar." Hahaha. Gudi tertawa terbahak-bahak, tawanya hangat, itu bergetar seperti guntur. Seperti yang diharapkan dari keturunan orang itu, aku mengagumi pikiran indah ini. Jika aku cerdik sepertimu saat itu, aku khawatir aku tidak akan jatuh ke titik ini. Kaisar kuno menghela nafas dengan emosi,
tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu tidak benar. Jika saya tidak bodoh saat itu, saya tidak akan bertemu orang itu, apalagi di penjara di alam semesta asli, dan saya mungkin tidak akan mencapai apa saya punya sekarang. Celakalah bagimu, berkah didasarkan pada berkah dan bencana yang tersembunyi. Kadang-kadang itu merupakan kesimpulan pada saat itu, tetapi di masa depan, itu mungkin merupakan kesimpulan yang lain siklus bulan, bagaimana beberapa hal bisa dijelaskan dengan jelas. Bagaimana Anda bisa membedakannya dengan jelas?" Kaisar kuno menghela nafas dan berbicara, suaranya seolah-olah dia telah melalui perubahan hidup dan mengalami segala sesuatu di dunia. "Apakah orang yang datang sebelum laut kosmik itu adalah manusia?" Tentu saja." Kaisar kuno mendengus dingin, matanya dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, "Kalau tidak, menurutmu mengapa aku memimpin klan dewa kuno untuk berperang melawan laut kosmik?" Ini, gelombang energi tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Niat membunuh yang mengerikan melanda, menyebabkan banyak orang kuat di dunia bawah sekitarnya membeku dalam sekejap, dan mereka semua gemetar. Semua orang memandang Kaisar kuno dengan kaget. Kaisar kuno berkata dengan mata dingin, "Kekuatan-kekuatan di laut kosmik telah lama rusak. Mereka telah menduduki semua sumber daya laut kosmik dan memperbudak ras yang tak terhitung jumlahnya di laut kosmik sebagai budak. Sekarang semua kekuatan dan ras di laut kosmik laut adalah mereka hanyalah juru bicara mereka. Mereka sombong dan menganggap diri mereka dewa. Mereka memperlakukan kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya di laut semesta sebagai alat dan budak untuk mengumpulkan sumber daya. Selama pertempuran di Abis, jika semua ras di laut semesta kita bekerja sama, bagaimana ini bisa terjadi? Tragisnya, banyak sekali korban jiwa. Apakah itu semua disebabkan oleh keegoisan mereka?" Kaisar kuno berkata dengan bangga. Surat wasiat itu membubung ke langit. Semua orang terdiam setelah mendengar ini. Qin Chen juga terkejut. Orang-orang tingkat tinggi di lautan alam semesta sebenarnya seperti ini. Namun ketika saya memikirkannya, saya tiba-tiba menyadari bahwa hal semacam ini terjadi di mana saja, di setiap antarmuka, di setiap benua, dan di setiap sejarah. Secara lahiriah, dia selalu penakut, namun secara batiniah, dia selalu menyerang dengan keras. Dia tidak pandai dalam hal itu, tapi dia ahli dalam pertarungan internal. Kelompok etnis dan ras yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap menurun karena hal ini. Tapi Kaisar kuno senior, dengan kultivasimu saat itu, sepertinya tidak ada peluang untuk menang melawan mereka. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak tahu keberadaan orang-orang itu? Anda tahu sesuatu. Kaisar kuno mencibir dan berkata, ini adalah kemunafikan orang-orang itu. Mereka jelas menginginkan keuntungan dan secara sembrono mengendalikan hidup dan mati orang lain, tetapi mereka harus berpura-pura menyendiri dan sangat adil. Mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam pergulatan laut alam semesta. Ini konyol. Kultivasi saya saat itu paling banyak berada di level Kaisar Mingzang, tetapi klan Dewa Kuno saya, bekerja sama, berjuang begitu keras di alam semesta sehingga saya hampir menjungkir balikkan mereka. Jatuh, aku tidak tahan lagi. Kaisar kuno melirik ke arah Qin Chen dan berkata, jika bukan karena kamu, bukan karena orang yang mengambil tindakan untuk menyelamatkanku, aku khawatir aku akan mati lebih cepat. Jiwanya hilang, aku hanya kasihan pada saudara-saudaraku. Mendengarkan narasi Kaisar kuno, Qin Chen dan yang lainnya terdiam. Meskipun Kaisar kuno hanya mengucapkan beberapa patah kata, dia dapat mendengar dari sana bagaimana dia berada di lautan alam semesta. Setiap orang yang mendengarkan juga bersemangat. Mungkin ini adalah hidup yang bahagia. Kaisar Mingzang, sebenarnya saya menebak ada orang di belakangnya, tetapi orang-orang itu suka bersembunyi di kegelapan, menyembunyikan wajah mereka, dan demi kepentingan mereka sendiri. Mereka bahkan mengkhianati kelompok etnis, mengkhianati laut kosmik, dan diam-diam berkolusi dengan dunia bawah dan jurang maut.
Tetapi mereka sangat berhati-hati dan berhati-hati dalam tindakan mereka, dan mereka tidak mau mengungkapkan identitas mereka sama sekali. Sama seperti orang sebelumnya yang jelas-jelas telah mengambil tindakan tetapi bersikeras menyembunyikan identitasnya. Identitas. Kaisar kuno mencibir dan berkata, "Saya sengaja memintanya untuk mengambil sisa jiwa Kaisar Mingzang, hanya untuk mempersiapkan keberadaan orang-orang itu melalui Kaisar Mingzang di masa depan, dan dengan mengupas kepompongnya. Kita dapat menggali sepenuhnya kanker lautan kosmik ini." Kaisar kuno berkata dengan dominan, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, seperti dewa atau iblis. Mendengar ini, Qin Chen dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Tetapi jiwa Kaisar Mingzang telah melarikan diri dengan selamat sekarang. Jika seseorang hanya perlu mengekstraksi jiwanya, bukankah seniornya akan terungkap? Dan berita tentang dunia bawah akan diketahui olehnya. Pada saat ini, Molly tiba-tiba berkata dengan ragu. Hahaha, Kaisar kuno tersenyum. Dia melirik ke arah Molly dan berkata sambil tersenyum, bagaimana tata letak Kaisar ini bisa begitu penuh celah. Sisa jiwa Kaisar Mingzang melarikan diri, tetapi sisa jiwa ada di dalam jiwaku. Di bawah niat membunuh dengan pedang, kenangan telah lama tersebar, dan dengan hancurnya sumber sungai mayat hidup. Banyak kenangan tentang tempat ini oleh Kaisar Mingzang mungkin tidak lagi dapat dipulihkan. Kaisar kuno terkekeh dan berkata, orang itu hanya mencari jiwa. Aku khawatir aku hanya dapat menemukan beberapa hal yang tidak berguna. Sial, 6 yang tua ini. Qin Chen dan yang lainnya semuanya tercengang. Pantas saja Kaisar kuno tidak takut jiwa pihak lain melarikan diri. Molly bertanya dengan ragu, tetapi jika demikian, apakah orang itu akan langsung membunuh atau melahap Kaisar Mingzang? Senior ingin mengandalkan Kaisar Mingzang untuk menemukan tujuan pihak lain, tapi saya khawatir dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kaisar kuno terkekeh dan berkata, tentu saja tidak. Kaisar Mingzang juga merupakan kaisar dewa setengah langkah dunia bawah. Terutama asal mula jalur jiwa dunia bawah merupakan pelengkap yang hebat bagi manusia di lautan alam semesta, jadi orang-orang ini tidak akan pernah melupakan dunia bawah. Tidak peduli apa, jika mereka masih merindukan dunia bawah, mereka pasti akan mempertahankan Kaisar Mingzang, dan mereka juga akan menemukan cara untuk memulihkan budidayanya. Dan bahkan menemukan cara untuk membiarkan dia memasuki dunia bawah. Kaisar Dewa. Kaisar kuno mencibir, berkata, karena hanya Kaisar Mingzang di alam Kaisar Dewa yang memiliki nilai yang cukup bagi mereka. Baik itu digunakan untuk mengendalikan dunia bawah atau untuk melahap sumber Taoisme, itu benar suplemen yang bagus. Mendengar kata-kata Kaisar kuno, semua orang merasa ngeri. Jika ini benar, maka orang-orang ini agak terlalu jahat. Mereka membesarkan seorang pria khusus untuk melahap mereka nanti. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Kaisar Mingzang mungkin juga mengetahui nasibnya sendiri, jadi dia tidak meminta bantuan sampai saat-saat terakhir. Dia mungkin juga tahu bahwa begitu dia benar-benar menyerah kepada orang-orang itu, kehidupan dan kematiannya di masa depan tidak akan lagi dikendalikan olehnya. Qin Chen dan yang lainnya bergumam dalam hati mereka. Oke, jangan bicara omong kosong. Saya tidak ingin terlalu terlibat di dunia bawah. Mari kita bicarakan sisanya setelah Anda kembali ke surga. Kaisar kuno mengangguk ke Qin Chen, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat undet di atas kepalanya. Chang He melihat ke banyak patung batu undet di area inti dengan ekspresi lembut di wajahnya. Dewa Hades, aku telah memenuhi janji yang kamu buat saat itu. Apakah sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu? Berjanji padaku. Saat Kaisar kuno selesai berbicara, sungai undet di langit tiba-tiba mendidih kembali. Bab 5717. Kebangkitan dari kematian. Sungai besar undet melonjak, dan samar-samar, kekuatan yang muncul di atas langit dan bumi meningkat. Teror kekuatan ini ada di dimensi lain. Ini adalah kekuatan Hades yang pernah dialami semua orang sebelumnya. Dewa Hades.
Aku melihat kekuatan ini bergetar sedikit dan dengan cepat bergabung ke dalam sungai panjang undet di bawah. Saat berikutnya, di bawah tatapan ngeri semua orang, serangkaian aura reinkarnasi yang membuat jantung berdebar-debar dengan cepat memenuhi udara. Sungai panjang undet. Nafas reinkarnasi ini sangatlah menakutkan, bahkan nafas reinkarnasi terkuat yang pernah dilihat semua orang bahkan lebih mengejutkan lagi, datang langsung dari tingkat tertinggi dunia bawah. Nafas reinkarnasi ini sangatlah menakutkan, bahkan nafas reinkarnasi terkuat yang pernah dilihat semua orang bahkan lebih mengejutkan lagi, datang langsung dari tingkat tertinggi dunia bawah. Di bawah pengawasan semua orang, aura reinkarnasi di seluruh langit mengalir keluar seperti anak sungai, dan benar-benar bergabung ke dalam banyak patung batu undet di area inti. Patung batu undet ini, Qin Chen dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar, dan dengan suara mendengung. Patung batu undet yang tak terhitung jumlahnya di area inti dengan cepat menyala di bawah nafas reinkarnasi menjadi hidup pada saat ini. Pemulihan semacam ini bukanlah pemulihan tipe pertempuran sebelumnya, tetapi perlahan-lahan menjadi hidup. Setelah dipelihara oleh kekuatan reinkarnasi sungai undet, jiwa istimewa berkembang dari patung-patung batu ini. Nafas Dewa Kuno. Dari patung batu undet tersebut, sebenarnya memancarkan aura para dewa kuno yang mirip dengan sesepuh kaisar kuno. Klan Dewa Kuno. Murid Qin Chen sedikit menyusut. Dia langsung mengerti bahwa patung batu undet di depannya berasal dari klan dewa kuno seperti kaisar kuno perlahan pulih. Mereka mendapatkan kembali vitalitasnya dan berubah menjadi jiwa nyata. Hidup kembali. Cara ini membuat semua orang terlihat ngeri. Bahkan Kaisar Netherworld dan yang lainnya tercengang, dan mereka semua berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin. Sebagai salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah, mereka dapat dianggap sebagai salah satu orang terkuat di dunia bawah. Tapi mereka belum pernah terdengar bahwa orang yang sudah mati bisa hidup kembali setelah memasuki dunia bawah. Siklus hidup dan mati adalah prinsip utama langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menandinginya. Setidaknya mereka, 4 kaisar agung, tidak bisa melakukannya dari mereka. Ini, masih bisa seperti ini. Setelah beberapa saat, energi reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan roh undet yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya seperti patung batu sekarang penuh dengan kehidupan. Dan mata mereka menatap dengan penuh semangat ke arah kaisar kuno di depan mereka. Apakah kita, semua hidup? Semua orang kuat dari klan dewa kuno bergumam pada diri mereka sendiri, lalu mengangkat kepala dan melihat ke depan dengan penuh semangat, mulut mereka gemetar. Tuan Kaisar Kuno. Jenderal terakhir, temui Tuan Kaisar Kuno. Patung-patung batu undet terbang satu demi satu, memandangi Kaisar Kuno dengan penuh semangat, dan kemudian mereka semua berlutut dalam posisi bersatu. Seolah-olah mereka telah berlatih ribuan kali, ratusan juta kali. Air mata mengalir di wajah mereka, dan mereka tersedak dan berteriak. Mengaum, raungan itu mengguncang langit, seperti guntur, membubung ke langit, mengaduk sungai panjang undet. Orang-orang ini adalah orang-orang kuat dari klan Dewa Kuno yang mengikuti Kaisar Kuno dalam pertempuran melawan Laut Kosmik. Saudaraku, kamu ikuti aku dan menanggung kesulitan. Melihat orang-orang kuat dari Dewa Kuno yang tak terhitung jumlahnya berlutut di depannya, mata Kaisar Kuno menjadi lembab. Saat dia mengangkat tangannya, kekuatan yang menakjubkan muncul dan mengangkat mereka semua. Berjuang untuk klan Dewa Kuno kita, berjuang untuk Kaisar Kuno, kita tidak memiliki penyesalan bahkan jika kita mati, jadi mengapa harus menanggung kesulitan? Ya, merupakan suatu kehormatan bagi kita untuk berkorban demi Kaisar Kuno. Suatu kehormatan untuk mati. Tak terhitung orang kuat dari klan Dewa Kuno meraung kegirangan, auranya mencengangkan, dan keinginannya yang menakutkan melonjak antara langit dan bumi. Menyapu dengan liar, seperti dewa atau iblis. Kaisar Kuno Senior, apakah mereka Dewa Kuno yang kuat yang mengikutimu untuk menaklukkan Laut Kosmik? Qin Chen berkata dengan kaget saat dia melihat banyak orang kuat di depannya orang mati. Itu benar.
Kaisar kuno mengangkat kepalanya dan melihat ke Sungai Undet. Meskipun aku diselamatkan oleh orang itu selama pertempuran di Laut Semesta, banyak bawahanku yang hampir hancur total dan semuanya tewas dalam pertempuran itu. Dengan bantuan orang itu, Hades pernah membuat kesepakatan denganku. Dia dapat menggunakan sungai kematian untuk mengubah anggota sukuku menjadi bentuk khusus dari jiwa mati. Mereka tidak akan memasuki reinkarnasi atau berbalik di 6 alam. Selama mereka, aku bisa menjaga dunia bawah ini untuknya, dan suatu hari nanti, dia akan mengubah orang-orangku ini menjadi alam roh lagi. Itulah mengapa aku akan menjaga dunia bawah tanahnya di surga selama bertahun-tahun, kuno Kaisar berkata dengan tegas. Kaisar kuno senior, bisakah semua orang mati dibangkitkan? Pada saat ini, Molly tiba-tiba melangkah maju dengan penuh semangat. Kaisar kuno melirik ke arah Molly, menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Masih banyak syarat untuk dibangkitkan. Salah satunya adalah setelah jiwa memasuki sungai kematian setelah kematian, ia harus diubah menjadi keadaan khusus. Jika tidak, ketika kondisinya terpenuhi, mereka secara alami akan memasuki 6 alam reinkarnasi dan bereinkarnasi lagi. Kedua, kekuatan mereka juga harus mencapai tingkat tertentu alam Kaisar Agung, dan jiwa mereka sendiri sangat kuat. Menahan transformasi hukum misterius dunia bawah dan dibangkitkan oleh kekuatan reinkarnasi. Adapun anggota klan saya yang lain, setelah bertahun-tahun, mereka mungkin telah menghilang ke dalam sungai kematian dan bereinkarnasi. Kaisar kuno berkata dengan raut wajahnya. Menghela nafas, bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatannya terbatas dan dia hanya bisa menyelamatkan beberapa orang. Setelah mendengar kata-kata Kaisar kuno, mata Molly tiba-tiba meredup. Ya, patung batu undet di depanku semuanya sangat kuat sebelumnya. Yang terlemah mungkin berada di level Kaisar tingkat menengah, dan yang terkuat berada di level Kaisar puncak tingkat Kaisar. Bahkan Kaisar kuno senior tidak dapat menyelamatkan anggota klannya yang lain, dan Tuan Qian. Pada saat ini, Kaisar kuno melirik Molly, mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu memiliki kerabat yang ingin kamu bangkitkan? Mengangguk buru-buru, junior ini punya satu kerabat dekat meninggal belum lama ini untuk menyelamatkan generasi muda, tapi dia baru saja melampaui alam transendensi. Kaisar kuno mengangguk. Memang benar dia lemah, tapi jika kemauannya kuat, dia akan memiliki semacam obsesi dan keterikatan sebelum dia mati. Segala sesuatunya tidak boleh memasuki reinkarnasi secepat ini, tetapi jika mereka ingin dibangkitkan, itu sulit. Mata Molly menjadi lebih gelap. Pada saat ini, Kaisar kuno tiba-tiba berkata, namun, itu tidak sepenuhnya mustahil. Kaisar kuno senior, apakah Anda tahu? Mata Molly yang awalnya putus asa tiba-tiba bersinar, dan dia menatap Kaisar kuno dengan penuh semangat. Kaisar kuno menggelengkan kepalanya, saya bukan Dewa Hades, apa yang bisa saya lakukan? Terlebih lagi, bahkan Dewa Hades tidak dapat sepenuhnya melanggar kehendak dunia bawah dan membangkitkan mereka yang telah mati. Kekuatan Dewa Alam Hades berasal dari dunia bawah, dan membangkitkan orang mati melanggar hukum dunia bawah dan akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada hukum dunia bawah. Jika dia melakukan ini, itu sama saja dengan bunuh diri. Senior, apa yang kamu katakan sebelumnya, kata Molly gemetar. Kaisar kuno tersenyum, hanya karena saya tidak bisa melakukannya bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Setelah mengatakan itu, Kaisar kuno menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen dan berkata sambil tersenyum. Alasannya Dewa Dunia Bawah bersedia memberikan klan Dewa kunoku orang kuat itu berubah menjadi patung batu orang mati. Selain janjiku untuk menjaga dunia bawah, yang terpenting adalah wajah orang itu. Generasi kedua, Kaisar kuno tersenyum dan berkata, jika salah satu adik laki-laki Qin Chen setuju untuk mengambil tindakan dan menggunakan metodenya. Untuk secara paksa membalikkan jalan surga di dunia bawah dan membangkitkan orang yang Anda cintai, itu seharusnya tidak sulit. Dan menatap Qin dengan tergesa-gesa. Chen,
Mata berapi-api itu seperti melihat keindahan yang tiada taraf. Bisakah orang di belakang Qin Chen membangkitkan Tuan Qian? Harapan langsung membara di mata Molly. Semuanya, aku tidak akan tinggal di dunia bawah ini lagi. Saudara-saudaraku baru saja dibangkitkan, dan jiwa mereka harus diintegrasikan ke dalam tubuh sesegera mungkin. Kaisar kuno tersenyum dan memandang Qin Chen, adik, lihat kamu di alam semesta asli. Setelah itu, Kaisar kuno melangkah maju bersama banyak orang kuat dari para dewa kuno dan langsung menghilang ke dalam jalur antara alam semesta asli dan dunia bawah. Setelah Kaisar kuno pergi, seluruh sungai Undead kehilangan gejolak aura Kaisar ilahi dan langsung menjadi tenang. Chen. Sisi melangkah maju dan mendatangi Qin Chen, perlahan memegang tangannya. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Meskipun perjalanan ke dunia bawah ini melalui banyak hal, setidaknya berakhir dengan baik. Luka Sisi sembuh, dan semua orang mengusir kanker di dunia bawah, memulihkan perdamaian di dunia bawah. Hanya saja dunia bawah saat ini baru saja mengalami perang besar dan penuh lubang. Jika ingin memulihkan kehidupan sepenuhnya, saya khawatir masih banyak yang harus dilakukan. Bawahanku, tolong temui Tuan Chen, tolong temui Sang Putri. Pada saat ini, sebuah suara keras terdengar, dan Kaisar Dunia Bawah dan sekelompok Kaisar Dunia Bawah semua mendatangi Qin Chen, dan mereka semua buru-buru berlutut dengan ekspresi hormat. Kaisar Netherworld memandang Qin Chen dan Sisi dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, dan berkata dengan hormat, Tuan Chen, Tuan Putri, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Di belakangnya, Kaisar Yan dari Istana ke-10, Kaisar Si Huang dan yang lainnya semuanya tampak hormat dan menundukkan kepala. Dengan kepala tertunduk, dia terlihat patuh seperti yang dia inginkan, tetapi hatinya bahkan lebih ketakutan. Dengan kekuatan dan status Qin Chen saat ini, mencoba membunuh mereka seperti menghancurkan serangga. Qin Chen melirik semua orang, dan tubuh semua orang tiba-tiba gemetar. Mereka tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka, dan kepala mereka tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepala lebih rendah lagi. Karena mereka semua tahu bahwa hidup dan mati mereka sekarang ada di tangan Qin Chen. Tangan. Qin Chen dapat menentukan nasib mereka hanya dengan satu kata. Yuming, sikapmu berubah sangat cepat, kata Qin Chen ringan. Yuming sangat ketakutan hingga dia tiba-tiba gemetar, seluruh tubuhnya gemetar, dan keringat dingin tiba-tiba menetes dari dahinya. Tuan Muda Chen, hatiku untukmu, Tuan Muda Chen, tidak pernah berubah. Berkata dengan ringan. Langit dan bumi bisa belajar satu sama lain, langit dan bumi bisa belajar satu sama lain. Kaisar Netherworld begitu ketakutan hingga rasa merinding menjalar ke punggungnya. Qin Chen tidak banyak bicara, dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah dulu dan bereskan dunia bawah. Bab 5718. Jangan mempersulit kami. Ya, Kaisar Netherworld tidak bisa menahan nafas lega, dan sebuah batu besar tiba-tiba jatuh di hatinya. Tuan Muda Chen sepertinya telah memaafkan dirinya sendiri. Tuan Chen, di mana Aula ke-10 dan yang lainnya? Yuming tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Qin Chen melirik Kaisar Aula Neraka ke-10 dan lainnya. Kaisar Aula Neraka ke-10 dan yang lainnya merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka, seolah-olah mereka ditusuk oleh ribuan jarum. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari mereka, orang-orang terkuat di dunia bawah, akan merasa tidak nyaman di depan pria muda yang kuat di dunia atas. Sisi, dunia bawah ini diserahkan kepadamu oleh orang tuamu, bagaimana menurutmu? Qin Chen memandang Sisi. Chen, dunia bawah telah mengalami cukup banyak pembunuhan sekarang, biarkan mereka menebus dosa-dosa mereka, si berpikir sejenak dan berkata. Terima kasih atas kebaikan Anda, Putri. Kaisar Neraka Istana ke-10 dan yang lainnya segera merasa seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Kami pasti akan memerintah dunia bawah dengan baik di bawah komando Sang Putri. Dan mengembalikan dunia bawah ke dunia yang damai. Setelah mengalami ini, setelah mengetahui Dewa Hades,
Tuan, setelah Permaisuri Ming Yue masih hidup, mereka, para kaisar agung dunia bawah, tidak lagi memiliki pikiran apapun. Mereka hanya merasa bahwa hidup adalah sebuah anugerah. Segera, banyak orang kuat di dunia bawah mundur satu demi satu di bawah kepemimpinan Kaisar Netherworld dan Kaisar Neraka Aula ke-10. Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Mingzhang telah menyusun rencana mereka di dunia bawah selama bertahun-tahun. Meskipun mereka sudah mati, wilayah mereka masih perlu diambil alih. Tentu saja, ada banyak hal yang perlu diselesaikan. Segera, banyak kaisar dunia bawah mengambil tindakan. Mereka diam-diam memutuskan untuk bekerja keras memperbaiki dunia bawah agar dapat meninggalkan kesan yang baik pada Tuan Muda Chen dan Putri Sisi. Melihat Qin Chen telah selesai menangani urusannya, Molly tiba-tiba melangkah maju dan berkata dengan cemas, "Apa yang kamu janjikan padaku sebelumnya? Jangan khawatir, aku tidak akan melupakannya." Qin Chen mengangguk padanya dan segera mengambil satu langkah ke depan. Melangkah keluar, dia tiba di depan inti sungai mayat hidup dalam sekejap. Ledakan. Inti sungai bergetar dan menyatu menjadi sungai undet yang luas. Saat berikutnya, Xiao Xiao dan Ning Muyao muncul di depan Qin Chen dan Sisi. "Saudaraku, saudari ini, sepertinya ada hubungannya dengan Xiao Xiao." Xiao Xiao buru-buru bersembunyi di belakang Qin Chen, memegang tangan Qin Chen dengan tangan kecilnya. Dan menatap Ning Muyao dengan mata besarnya. Dia merasakan perasaan yang sangat hangat dari Ning Muyao. Ning Muyao juga memandang Xiao Xiao dengan mata yang rumit, dengan kelembutan dan ketenangan di matanya. "Nona Ning, jika tebakanku benar, kamu adalah jiwa lain dari Xiao Xiao, kan?" Qin Chen memandang Ning Muyao dengan warna aneh di matanya. Jika Ning Muyao tidak bergabung ke inti sungai mayat hidup pada saat terakhir dan mengaktifkan kekuatan Hades di dalamnya, Qin Chen tidak akan berani menebak ke arah itu. Karena di dunia ini, hanya Xiao Xiao yang merupakan roh dari sungai mayat hidup, dan dapat mengendalikan sungai mayat hidup dengan begitu mudah. Ning Muyao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Qin, jika Anda bertanya kepada saya sebenarnya tidak tahu, tetapi saya juga merasa bahwa dia dan saya mungkin adalah satu." Qin Chen terkejut. Ning Muyao mengangguk, "Sebenarnya, aku dibawa kembali dari dunia bawah oleh ayah angkatku." "Ayah angkat? Dia adalah Dewa Hades di mulutmu." Ning Muyao memandang Sisi dengan mata lembut, "Setelah semuanya, Sisi Nonasi harus menjadi saudara perempuanku. Xiao Xiao harus menjadi saudara perempuanku." Qin Chen mengedipkan matanya, yang satu adalah kakak perempuan dan yang lainnya adalah adik perempuan. Mengapa hubungan ini tampak agak berantakan? Molly di samping juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Melihat Qin Chen dan tiga gadis di depannya, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, "Lupakan, aku punya Tuan Qian, itu sudah cukup." Ternyata Ning Muyao teringat akan hal itu, dia tumbuh di alam semesta awal, yang sepertinya baru saja terbentuk. Kekacauan ada di mana-mana, tapi juga penuh dengan kekacauan dan pembunuhan. Saat itu, Ning Muyao tidak tahu siapa orang tuanya sejak dia lahir, tetapi dia dilahirkan dengan kedekatan dengan orang mati dan bahkan bisa melihat kehidupan dan kematian seseorang. Memiliki mata yin dan yang legendaris. Dia berjalan di alam semesta asli dan terus berlatih. Dia juga mendapatkan ketenaran di alam semesta asli. Dia juga menyaksikan terbukanya kekacauan dan kelahiran dunia, sehingga kerajaan kematian yang dia dirikan memiliki konsep artistik tentang kekacauan. Dunia alam semesta asli. Dia hanyalah seorang gadis kecil, berjalan di alam semesta asli, dan secara alami menghadapi banyak permusuhan selama krisis, ketika dia akan mati. Dia bertemu dengan Dewa Hades dan Permaisuri Bulan Kegelapan yang datang ke alam semesta aslinya. Alam semesta, dan membawanya kembali ke dunia bawah. Setelah memasuki dunia bawah, tidak hanya dia tidak beradaptasi dengan apapun, tapi dia menunjukkan bakat yang luar biasa. Terlebih lagi,
Dia terlahir dengan ketertarikan dengan Undead dan bisa dengan bebas masuk dan keluar dari sungai Undead tanpa terhimpit oleh kekuatan reinkarnasi. Dari sungai mayat hidup. Bahkan, di bawah bimbingan Hades, dia belajar bagaimana menyatu dengan sungai orang mati dan mengendalikan kekuatan sungai orang mati. Namun rahasia ini belum pernah diketahui siapapun. Dulu saya berpikir bahwa saya memiliki fisik yang istimewa, tetapi sekarang tampaknya. Ning Muyao melihatnya dan tersenyum, sangat mungkin dia dan saya dilahirkan bersama. Qin Chen berpikir sambil berpikir, dan menurut Ning Muyao, dia seharusnya bereinkarnasi ke alam semesta asli, tapi mengapa dia bereinkarnasi sebagai satu jiwa? Pasti ada beberapa hal yang tidak Anda ketahui. Saat ini, rahasia ini hanya boleh diketahui oleh Hades. Xiao Xiao, Nona Ning, karena Anda adalah roh dari sungai orang mati dan dapat mengendalikan sungai orang mati, tolong bantu temukan seseorang. Tuan Muda Qin, Anda memiliki hubungan dekat dengan saya sebelumnya, mengapa Anda begitu acuh tak acuh sekarang? Ning Muyao menatap Qin Chen dengan matanya yang indah. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia berkedip, apakah Tuan Muda Qin tidak peduli tentang Muyao sebelumnya? Apakah itu munafik, hanya mencoba memanfaatkan Muyao? Qin Chen, seluruh tubuhnya membeku. Tergantung pada, apa maksud Ning Muyao? Qin Chen buru-buru menoleh untuk melihat Sisi. Oh, apakah ini benar? Sisi tertawa, Chen, jika Anda tertarik pada Nona Muyao, kami bersaudara sebenarnya bisa mengadakan pertemuan untuk membahasnya. Puff, melihat ini, Ning Muyao tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa. Saudari Sisi, saya hanya bercanda. Saya melihat bahwa saya menakuti Tuan Muda Qin. Karena itulah orang yang Tuan Muda Qin inginkan. Untuk menemukannya, Muyao harus mengambilnya. Cobalah yang terbaik, tapi saya tidak tahu siapa yang ingin ditemukan Tuan Qin. Saat dia berbicara, Ning Muyao menoleh untuk melihat sungai besar jiwa-jiwa mati di atas kepalanya. Ada kilatan kekecewaan di matanya, dan bahkan ada secercah cahaya kristal. Itu mekar, tapi dengan cepat menguap. Molly, jangan muncul dulu. Qin Chen segera menatap Molly. Molly buru-buru melangkah maju, mengangkat tangannya, dan langsung memperlihatkan wajah Kaisar bela diri berwajah merah yang diubah oleh Raja Iblis Api Merah, itu dia. Apakah dia perempuan? Ning Muyao menoleh dan menatap wajah Raja Iblis Api Merah sambil tersenyum. Kaisar bela diri berwajah merah di depannya sangat menakjubkan, terutama dengan keindahan mempesona yang tak dapat dijelaskan baik di laut alam semesta atau di dunia bawah, dia cantik tiada taraf. Apakah kamu memiliki aura jiwanya? Jika kamu ingin menemukan seseorang di sungai kematian, aura jiwa lebih mudah ditemukan daripada penampilan, tetapi penampilan juga dapat digunakan sebagai asisten. Aura jiwa. Setelah mendengar ini, Molly mengangkat tangannya dan segera melepaskan nafas jiwa Raja Iblis Api Merah. Nafas dingin memenuhi udara. Pada saat yang sama, Molly ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat tangannya dan mengembangkan wajah lain. Itu adalah wajah Raja Iblis Api Merah dan ras Iblis Alien. Ning Muyao dan Xiao Xiao tertegun sejenak, kenapa ada dua wajah? Dia bertanya dengan ragu, apakah kamu mencari dua orang? Ini saudaramu, yang sebelumnya, apakah kekasihmu? Sisi. Melihat ekspresi kedua orang itu, Ning Muyao tampak bingung, apa yang terjadi? Molly tidak merasa malu dan berkata dengan suara yang dalam. Namanya Qian, dia adalah kekasihku, wajah pertama adalah tubuhnya nanti, wajah kedua adalah tubuh sebelumnya, keduanya adalah dia. Saya tidak tahu seperti apa dia ketika dia meninggal. Jadi saya akan menunjukkannya kepada Anda. Xiao Xiao dan Ning Muyao. Ekspresi mereka bahkan lebih kusam dibandingkan Qin Chen dan Sisi. Ini terdengar sangat rumit. Apakah orang-orang dari abis di depanku bersenang-senang? Mengerikan. Bisakah kamu menemukannya? Molly bertanya dengan gugup, memecah keheningan di antara mereka berdua. Ayo kita coba.
Ning Muyao dan Xiao Xiao saling memandang, dan keduanya langsung bergabung ke dalam Sungai Undet. Ledakan. Dalam sekejap, aura tak kasat mata menyebar dan menyapu seluruh Sungai Undet. Molly mengepalkan tangannya erat-erat, dan terus menarik sudut bajunya dengan kedua tangannya, terlihat cemas. Tuan Qian, kamu pasti baik-baik saja. Saat ini, Molly merasa lebih gugup dari sebelumnya. Hanya hembusan setengah batang dupa. Dengan keras, Xiao Xiao dan Ning Muyao langsung keluar dari sungai kematian. Bagaimana kabarnya? Molly buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan cemas. Ning Muyao mengangguk dan berkata, saya merasakannya. Dia belum memasuki reinkarnasi. Auranya saat ini berada di dunia kecil jauh di dalam Sungai Undet. Kamu beruntung. Sepertinya dia belum terpengaruh oleh jiwa undet lainnya di sungai panjang mayat hidup. Hancurkan dan melahap. Dunia kecil, Molly bingung. Ya, ada banyak dunia kecil di sungai orang mati. Setelah kematian banyak orang di dunia, jiwa mereka mengembara di sungai orang mati, membentuk kerajaan satu demi satu. Mereka tidak memiliki ingatan tentang kehidupan mereka sebelumnya dan akan berlatih dan hidup di dalamnya sampai mereka memasuki kembali reinkarnasi. Ning Muyao menjelaskan. Kalau begitu tolong gadis, tolong bawa aku ke sana secepatnya. Molly berkata dengan cemas. Ikutlah denganku. Ning Muyao mengangguk, meraih tangan Xiao Xiao, dan terbang menuju sungai kematian dalam sekejap. Molly segera mengikuti, dan Qin Chen mengikuti dari dekat. Saat ini, di negara Undet tertentu jauh di dalam Sungai Undet. Ini adalah gurun, dan di tengah gurun terdapat sebuah kastil besar. Di dalam dan di luar kastil, banyak sekali jiwa orang mati yang berkeliaran. Sebagian besar Undet hidup berkelompok, dan sangat sedikit yang berani bertindak sendiri. Karena roh undet yang bergerak sendiri dapat dengan mudah ditelan oleh roh undet lainnya. Pada saat ini, di kastil ini, roh undet yang cantik dikelilingi di dalam sebuah ruangan. Qian, semua yang kamu miliki diberikan oleh Tuan Baka. Kesabaran Tuan Baka terhadapmu terbatas, jangan mempersulit kami. Sekelompok undet berkata dengan dingin kepada undet cantik di tengah. Bab 5719. Kembalikan memori. Mayat hidup cantik itu menggelengkan kepalanya dan berkata, pergi dan beritahu Tuan Baka bahwa saya sangat berterima kasih padanya karena telah merawat saya selama bertahun-tahun, tetapi saya sudah memiliki orang lain di hati saya. Sangat, dan mereka berkata dengan marah, Qian, jangan minum anggur sebagai hukuman. Tuan Baka sangat perhatian padamu, beraninya kamu jatuh cinta dengan jiwa mati lainnya. Kalau bukan bagi Tuan Baka, kamu pasti sudah terbunuh sejak lama. Jiwa mati lainnya ditangkap dan dirusak sampai mati, bagaimana mereka bisa bertahan sampai sekarang? Banyak jiwa mati yang hadir berkata dengan ekspresi marah. Baka adalah raja kastil ini, dia adalah kaisar setengah langkah yang kuat. Dia juga seorang tokoh terkenal di dunia kecil ini dan memiliki wilayahnya sendiri. Secara alami, ia juga memiliki sejumlah besar jiwa-jiwa mati di bawah komandonya. Jiwa-jiwa mati ini semuanya mendukung Baka yang kuat. Tanpa perlindungan Baka, roh undet seperti mereka akan menderita banyak korban di dunia di mana hutan adalah yang terkuat, dan mereka bahkan mungkin tidak akan selamat dari reinkarnasi. Wajah merah di depannya adalah roh undet yang lahir di sini di era ini. Meskipun tingkat kultivasinya tidak kuat, ia memiliki gaya eksotis yang menggabungkan yin dan yang saya tertarik dengan temperamen feminin, dan kemudian saya menjadi sangat terobsesi dengannya. Mayat hidup normal hanya memiliki satu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Tapi wajah merah di depannya jelas terlihat sangat memukau, namun ada aura laki-laki yang tak bisa dijelaskan terpancar darinya, yang sangat membuat Pak Baka tertarik. Selama bertahun-tahun, Baka sangat patuh pada Qian. Dia tidak pernah membiarkan Qian bertarung atau mengorbankan apapun untuk bertahan hidup. Namun kini,
Semua orang mau tidak mau menjadi marah ketika mendengar bahwa Cian yang begitu tergila-gila pada Tuan Baka ternyata memiliki kekasih dan mengkhianati Baka. Kamu telah tinggal di kastil ini selama bertahun-tahun, bagaimana kamu bisa memiliki kekasih? Mungkinkah jiwa undead lain di kastil ini? Katakan padaku, siapa pesina itu? Banyak jiwa undead yang sangat marah, dan mereka tidak akan membiarkan ada warna hijau di kepala Baka. Saya tidak tahu. Cian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak tahu. Banyak jiwa undead terkejut dan menjadi semakin marah. Cian, saat ini, kamu masih ingin menyembunyikannya untuk pihak lain, berkata, siapa itu? Raungan bergema di seluruh dunia. Menurut mereka, Cian masih membela pengkhianat itu. Saya benar-benar tidak tahu. Cian menggelengkan kepalanya. Cian, jika kamu tidak puas denganku, katakan saja. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan memperbaikinya. Tiba-tiba, dengan sekejap, sesosok tiba-tiba muncul di aula. Ini adalah pria kuat dengan tubuh tinggi, seperti menara besi, mengenakan jubah hitam, berdiri dengan bangga di kehampaan. Seolah sedang berteleportasi. Melihat orang ini, banyak jiwa undead yang hadir buru-buru berlutut, dengan rasa hormat dan kekaguman di mata mereka, Tuan Baka. Orang ini adalah pemilik kastil jiwa undead ini, Baka. Tuan Baka, wanita cantik Cian juga berdiri dan membungkuk sedikit. Pria kekar Baka mendatangi tubuh undead yang cantik itu. Tangannya yang besar dan murah hati langsung meraih telapak tangan ramping Cian dan meletakkannya di tengah telapak tangannya. Wajah Cian memerah dan dia mengejang dengan keras, tapi tangan besar Baka tetap tidak bergerak seperti itu. Sebuah gunung dan tidak bisa ditarik keluar sama sekali. Cian, hatiku untukmu seperti sungai undead yang mengalir. Selalu sama, tidak berubah sama sekali di era ini. Baka, seorang pria kekar, memandang undead cantik itu dengan lembut. Jika kamu cinta aku, jika kamu tidak puas dengan apapun, kamu dapat mengatakan bahwa aku akan mengubahnya, tetapi kamu tidak dapat menggunakan alasan ini untuk menghentikan cintaku padamu. Pria kekar Baka menatap Cian dengan mata terbakar, mabuk. Aroma campuran laki-laki dan perempuan membuat darahnya melonjak dan seluruh tubuhnya gemetar begitu dia menciumnya. Tuan Baka, kamu salah paham, aku benar-benar punya kekasih, kata Cian buru-buru. Masih berbohong padaku. Baka menghela nafas, kamu selalu berada di istanaku selama ini. Meski terkadang aku tidak bersamamu, aku selalu memperhatikanmu dengan kesadaran spiritualku. Linglung, ketika kamu sedang makan, dan bahkan ketika kamu melakukan beberapa hal pribadi, aku memperhatikanmu. Aku tahu persis dengan siapa kamu telah berhubungan. Baka meraih Jue dengan keras. Jiwa mati yang cantik itu berkata dengan penuh semangat, apakah karena aku punya terlalu banyak selir sehingga kamu tidak mau berkomitmen padaku? Aku bisa mengubahnya. Baka mengertakkan gigi dan berkata, selama kamu setuju untuk bergabung denganku, aku bisa menceraikan semua selirku yang lain. 1367 selir kecuali kamu. Tangan besar Baka menggenggam erat Cian, meninggalkan sidik jari yang dalam di bahunya. Ah! Cian berteriak kesakitan, dengan air mata berlinang, Tuan Baka, cakaranmu menyakitiku. Aku benar-benar memiliki kekasih, bukan di sungai kematian, tapi di kehidupan lampau. Mata Cian bingung. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi bayangannya terus muncul samar-samar di pikiranku. Meski aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi bayangan itu selalu muncul. Setelah menjadi undead, ia telah kehilangan ingatan akan kehidupan sebelumnya. Semua kenangan yang dimilikinya hanya dimiliki dalam kehidupan ini. Namun entah kenapa, selama bertahun-tahun, sosok samar selalu muncul di benaknya, sangat menyentuh hatinya. Kehidupan sebelumnya. Mata Baka menjadi dingin, kamu masih berbohong padaku. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba, boom! Di langit di atas kastil, seluruh dunia kecil tiba-tiba berfluktuasi. Tidak hanya kekosongan di mana kastil itu berada,
tetapi juga kekosongan seluruh dunia kecil berguncang dengan hebat. Apa yang terjadi? Banyak jiwa undead mengangkat kepala mereka ketakutan. Sepertinya pernah terjadi perang di luar sungai panjang jiwa undead, dan ada banyak fluktuasi yang hebat. Tapi tidak ada satupun yang sekuat sekarang adalah suatu keberadaan menakutkan yang melewati dunia kecil ini. Penghalang itu sepertinya datang langsung ke tempat ini. Apakah ada orang kuat yang datang ke dunia kecil ini? Di mata banyak undead yang ketakutan, terdengar suara gemuruh, dan langit di kejauhan tiba-tiba terbuka, dan sungai undead besar yang mengalir di luar bisa terlihat, dan di sungai undead yang panjang. Ada beberapa garis samar dan menakutkan turun ke dunia ini. Ledakan. Setelah sosok-sosok ini tiba di dunia ini, seluruh kehampaan dunia kecil berguncang, seperti air mendidih, yang sangat menakutkan. Pembangkit tenaga listrik tertinggi telah tiba. Di dunia kecil ini, semua jiwa undead menunjukkan sedikit ketakutan. Di beberapa kastil di kejauhan, aura kuat yang tidak kalah dengan baka muncul, dan mereka semua mengangkat kepala dalam ketakutan. Semuanya menggigil. Di bawah pengawasan semua orang, sosok-sosok ini dengan cepat bergerak menuju lokasi kastil baka. Itu datang ke sini. Jantung baka bergetar hebat, dan dia tanpa sadar melepaskan Cian. Saat berikutnya, sosok itu muncul di atas kastil seolah-olah sedang berteleportasi. Kecepatan apa? Aku setengah langkah ke level Kaisar Agung, dan aku bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Baka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Muncul di depan mereka adalah beberapa pria kuat yang memancarkan aura menakutkan. Total ada 2 pria dan 3 wanita. Salah satu pria memiliki temperamen yang luar biasa dan menyendiri. Melihat sekeliling dengan tenang. Pria lainnya, sebaliknya, memancarkan aura dingin. Aura itu meresap ke udara dan membuat hati semua orang berdebar-debar. Pada saat ini, mata pria dingin itu menatapnya, dan matanya menunjukkan cahaya yang sangat bersemangat. Apakah orang kuat ini datang untukku? Baka dipenuhi dengan kegembiraan. Dari mata pihak lain, dia tidak melihat adanya permusuhan atau niat membunuh. Sebaliknya, dia merasakan kegembiraan yang membara di mata orang lain. Baka tidak bisa menahan kegembiraannya, mungkinkah pria kuat ini memiliki hubungan khusus denganku? Apakah dia ayahku di kehidupan sebelumnya? Atau apa alasannya, datang ke sini untuk menemukanku? Dunia kecil, Baka dia sudah unggul, namun dia masih mendambakan identitas yang lebih menakutkan. Salah. Namun, melihat pria itu dengan hati-hati, Baka tiba-tiba terkejut, karena mata pria itu seolah-olah sedang menatapnya, namun nyatanya, dia melihat keluar tubuhnya dan melihat ke belakang. Itu. Baka buru-buru berbalik dan melihat tubuh Cian gemetar di belakangnya. Dia juga menatap orang di depannya dengan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan, dan air mata mengalir di sudut matanya. Pada saat ini, hati Cian naik turun dengan hebat, ia memandang pria yang muncul secara misterius di atas kepalanya. Keduanya saling memandang. Cian jelas tidak mengenali orang lain, tetapi ada ketertarikan dan emosi yang kuat yang meledak keluar di dalam tubuhnya. Sosok di depannya perlahan tumpang tindih dengan pria dalam mimpinya. Tuan Cian. Pada saat ini, suara gumaman terdengar, dan pria dingin itu gemetar, suaranya bergumam, tetapi terdengar seperti guntur di telinga Cian, dan dia merasa sangat familiar. Molly menatap roh mati cantik di depannya, matanya basah karena kegembiraan. Lear. Cian gemetar, dan mau tidak mau menyebutkan sebuah nama. Saat nama itu diucapkan, pria di atasnya gemetar lagi, dan pria sekuat itu langsung menitikkan air mata. Tuan Cian. Wajah Molly memerah karena kegembiraan, dan dia segera bergegas ke depan dan memeluk Cian dengan erat. Cian tertegun, tangannya tidak punya tempat untuk beristirahat, tetapi dipeluk oleh pria asing namun familiar di depannya, dia merasa sangat aman di hatinya karena suatu alasan. Kamu, apakah kamu Lear? Siapa kamu? Cian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, merasakan sakit kepala yang hebat dan ingatan yang bingung. Ada apa denganmu?
Mo Li bertanya dengan gugup. Ingatannya belum pulih. Ning Muyao tiba-tiba melangkah maju dan meletakkan jarinya di antara alis Qian. Berdengung. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya seperti air pasang, langsung memenuhi pikiran Qian. Bab 5720. Semuanya baik-baik saja. Pada saat ini, Qian berdiri dengan bodoh di tempat, kenangan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di benaknya seperti air pasang. Di sampingnya, Baka dan yang lainnya terguncang, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Siapa orang-orang kuat ini? Apa hubungan antara Qian dan mereka? Dahi Baka dipenuhi keringat dingin, dan jubah di belakang punggungnya basah oleh keringat dingin. Metode memulihkan kenangan kehidupan masa lalu sungguh sulit dipercaya. Melihat, jika ada undead yang muncul di sungai mayat hidup, ingatan akan kehidupan masa lalunya akan tersegel, seperti meminum sup mengpo. Terputus sepenuhnya dari kehidupan sebelumnya hingga ia memasuki reinkarnasi dan menjadi kehidupan baru. Jika ingin mengembalikan ingatannya, Anda harus menggunakan kekuatan reinkarnasi di sungai orang mati untuk membalikkannya. Bahkan 4 kaisar legendaris dunia bawah tidak dapat melakukan metode semacam ini, tetapi orang-orang di depan mereka ini benar-benar dapat memulihkan ingatan para undead. Hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat banyak undead gemetar dan ketakutan. Sedikit yang mereka tahu bahwa apa yang Kaisar Netherworld tidak bisa lakukan bukanlah hal yang sulit bagi Ning Muyao dan Xiao Xiao sebagai roh sungai mayat hidup. Namun, mereka tidak akan mengembalikan ingatan para undead secara sembarangan, karena sebagai roh yang menjaga sungai undead, mereka harus menjaga pengoperasian sungai panjang undead. Dan memulihkan ingatan secara paksa adalah melanggar aturan sungai panjang undead. Titik. Namun melakukannya sesekali bukanlah masalah besar. Ledakan. Pada saat ini, sosok Anggun Qian bergetar, dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya dari kehidupan sebelumnya muncul kembali dalam sekejap. Setan alien bangkit. Invasi benua Tianwu. Setelah terluka parah, ia tertidur lelap di botol iblis penelan langit dan diambil oleh Mo Li. Pada awalnya, kedua pihak saling memanfaatkan dan mendukung satu sama lain, tetapi kemudian, mereka secara bertahap mengembangkan perasaan. Kemudian orang kuat dari surga datang dan mati dan menggunakan pecahan botol iblis penelan langit untuk berubah menjadi darah, dan iblis Li naik ke surga bersama. Di surga, ia dan Mo Li melewati banyak kesulitan dan bahaya, dan akhirnya membentuk kembali tubuh Kaisar Bela Diri Hongyan. Semuanya begitu jelas hingga meresap ke dalam benak saya, seperti film yang diputar mundur, begitu jelas hingga terasa seperti dunia yang jauh. Ingatan terakhir adalah untuk menyelamatkan Mo Li dari leluhur Yuan Mo, dia meledakkan tubuhnya, mengembangkan jalan api, dan jiwanya terbang menjauh. Air mata. Entah kenapa, itu mengalir dari sudut mata Qian, dan emosi yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya meletus seperti gunung berapi pada saat ini, tidak dapat ditekan sama sekali. Raja Iblis Api Merah. Gumamnya. Pada saat ini, ia teringat namanya sendiri, segala sesuatu tentang kehidupan sebelumnya, malam yang tak terlupakan, dan kebahagiaan yang tersisa bersama Mo Li. Liar. Raja Iblis Api Merah mendongak, matanya kabur karena air mata yang tak terbendung, dan tangannya yang gemetar mengangkat wajah Mo Li. Mo Li hanya menangis dalam diam. Pada saat ini, dia, seorang pahlawan hebat yang telah bangkit dari benua Tianwu, tidak bisa menahan tersedak dan terisak. 10 tahun hidup dan mati. Jika Anda tidak memikirkannya, Anda tidak akan pernah melupakannya. Tuan Qian, Mo Li tersedak. Di hadapan semua orang, keduanya berpelukan erat, menggunakan tangan mereka dengan keras, seolah ingin saling menggosokkan erat ke tubuh mereka, tidak pernah berpisah. Pada saat ini, Qin Chen, Sisi, Ning Muyao, Xiao Xiao dan lainnya berada di kejauhan, tersenyum saat mereka menyaksikan sepasang kekasih bertemu lagi setelah kematian mereka. Di sampingnya, Baka dan undead lainnya gemetar. Celepuk. Baka langsung berlutut, celananya basah kuyup. Apa-apaan ini? Baka hendak menangis.
Ternyata roh undead yang ia cintai memiliki latar belakang seperti itu, dan ia tidak tahu apakah ia memiliki penglihatan atau kekurangan penglihatan. Dalam kehampaan, Molly dan Raja Iblis Qian berpelukan erat, merasakan napas satu sama lain, dan detak jantung satu sama lain. Meskipun Qian sudah menjadi roh mati dan tidak memiliki detak jantung, kegembiraannya adalah emosi menyebabkan suara berdebar di dalam tubuhnya. Tidak ada yang peduli. Mereka semua memandang pasangan cantik ini dengan tenang. Sisi memandang Qin Chen sambil tersenyum. Melihat Molly dan Qian, dia juga memikirkan dirinya dan Qin Chen di masa lalu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Qin Chen dengan tangan kanannya, menatap Qin Chen dengan penuh kasih, dan hanya tersenyum. Ketika Ning Muyao melihat pemandangan ini, matanya menunjukkan sedikit kesepian dan kehilangan. Di tubuh Qin Chen. Di dunia yang kacau, utusan suci teratai hitam juga menyaksikan pemandangan di depannya dengan tenang. Yang mulia keluarga kerajaan. Air mata jatuh tanpa bisa dijelaskan dari sudut mata utusan suci teratai hitam, merasa tidak nyaman sekaligus bahagia pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, Molly dan Raja Iblis Api Merah berpelukan entah berapa lama sebelum mereka akhirnya berpisah. Mata Raja Iblis Api Merah basah, dan dia menatap Molly. Air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Dia gemetar karena kegembiraan dan melihat dengan hati-hati pada pria di depannya yang menghantuinya, pria yang dia tidak bisa lupakan bahkan setelah kematiannya. Melihat alis itu, mata itu, hidung itu. Semuanya tidak berubah sama sekali dari penampilannya saat itu. Liar, apakah itu, benarkah kamu? Raja Iblis Api Merah tersedak dan matanya menjadi merah. Tuan Qian, ini aku, ini benar-benar aku. Molly juga tersedak isak tangisnya. Tapi ini dunia bawah, bagaimana mungkin bagaimana kamu bisa melakukan itu? Apakah kamu juga menjadi roh mati? Dibunuh oleh leluhur Iblis Yuan. Raja Iblis Api Merah tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru meraih tubuh Molly dan merasakan kehangatan di tubuhnya membuatnya menghela nafas lega. Itu bukan roh undead, Liar belum mati. Saat ini, dia masih mengkhawatirkan Molly. Ada air mata di mata Molly, dan dia terharu dan berkata, Tuan Qian, saya tidak mati. Berkat kelahiran kembali nirwana Anda, Liar dapat bertahan hidup dari tangan leluhur Yuan Mo. Bagaimana kamu bisa, kata Qian Mo. Jun agak sulit dipercaya, dia tahu betapa buruknya dunia bawah. Bagaimana bisa seseorang dari bumi muncul di sini? Liar ingin menyelamatkanmu, jadi dia datang ke dunia bawah. Tentu saja, ini semua berkat Qin Chen. Qin Chen. Raja Iblis Api Merah bersemangat dan buru-buru mengangkat kepalanya. Dia melihat Qin Chen di belakang Molly, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Memanggil. Dia bergoyang dan buru-buru berhenti di depan Molly, menjaganya di belakangnya. Dia berkata dengan suara gemetar, Motor Qin, apa yang akan kamu lakukan pada Liar? Muyao dan Xiao Xiao memandang Qin Chen dengan kaget. Iblis. Tuan Qin sebenarnya punya nama panggilan seperti itu. Molly buru-buru meraih Raja Iblis Qian, Tuan Qian, Qin Chen dan saya sekarang berada dalam hubungan kerjasama. Jika bukan karena dia, saya tidak akan bisa menemukan Anda di dunia bawah ini dengan lancar dan memulihkan ingatan Anda. Petik 2. Dia berkata, dengan itu, Molly buru-buru melindungi Raja Iblis Api Merah dan berkata dengan gugup. Qin Chen, Tuan Qian memiliki temperamen seperti itu, kamu pasti berdarah dingin, jangan tersinggung, jangan salahkan dia, aku. Aku di sini untuk meminta maaf padanya. Merasakan tatapan ketakutan dan aneh di sekelilingnya, wajah Qin Chen tiba-tiba berubah menjadi hijau. Tergantung pada, apakah kamu begitu buruk? Hanya pasangan Molly dan Raja Iblis Api Merah yang bisa meretas diri mereka sendiri, bukan? Bukankah ini merusak reputasi Anda? Puff. Sisi tidak bisa menahan tawa saat melihat ini. Oke Molly,
Qin Chen bukan orang seperti itu. Ketika kamu dan istrimu bertemu lagi, kami tidak akan mengganggu kehidupan indahmu dan memberimu ruang. Sisi tersenyum dan meraih tangan Qin Chen. Ya, Tuan Qian, ayo pergi, jangan tinggal di luar. Apakah kastilmu ada di depanmu? Ayo pergi dan bicara perlahan. Air mata Molly mengering dan dia segera meraih tangan Raja Iblis Qian. Kastil ini milik Tuan Baka, kata Raja Iblis Api Merah buru-buru. Tuan Baka. Molly menoleh dan menatap Baka yang sedang berlutut di sana dengan selangkangannya yang sudah basah. Ledakan. Baka merasakan pikirannya berdengung, seolah tiba-tiba jatuh ke dalam jurang tak berujung, tidak bisa bernapas atau bergerak, seolah sudah mati. Tuan Qian, dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Molly berkata dengan dingin. Dari keadaan Baka sebelumnya, dia merasa ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan antara Baka dan Tuan Qian. Tiba-tiba jiwa menyerbu pikiran Baka. Ledakan. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya dirasakan oleh Molly. Setelah melihat bahwa Baka sebenarnya ingin mengambil Tuan Qian sebagai selirnya, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul dari Molly. Ledakan. Dunia kecil ini bergetar, seolah hari kiamat sudah dekat. Jiwa undead yang tak terhitung jumlahnya di bawah berlutut ketakutan, tidak bisa bergerak, seperti ikan yang siap disembelih. Waktu seolah berhenti. Tubuh undead Nabaka hampir hancur berkeping-keping di tempat. Lupakan saja, Lear. Pada saat ini, Raja Iblis Api Merah buru-buru menghentikan lengan Molly dan menenangkan niat membunuhnya. Molly memandangnya dengan ragu. Raja Iblis Api Merah menggelengkan kepalanya. Meskipun Baka ini memiliki niat jahat terhadapku, bagaimanapun juga, jika bukan karena dia selama ini, aku tidak akan bisa bertahan hidup dengan nyaman di dunia orang mati ini. Sampai sekarang, lupakan saja, bisakah kamu dan aku saling percaya? Melihat bahwa itu adalah hadiah besar dari surga, luangkan saja nyawanya dan beri dia kesempatan untuk bereinkarnasi. Mata Molly tiba-tiba menjadi lembut, sejak kamu bilang begitu, Tuan Qian, maka biarkan Lear diampuni. Hidupnya. Mampu melihat Raja Iblis Api Merah lagi, kegembiraan reuni bahkan melampaui kegembiraan yang dibawa dengan menerobos transformasi Kaisar Agung. Dalam keadaan linglung, Molly merasa seolah-olah dia telah kembali ke zaman surga, dan Raja Iblis Api Merah. Hari-hari mengalir bersama, mengandalkan satu sama lain, dan bertahan bersama. Saat itu, meski mereka berantakan dan tidak punya tempat tinggal tetap, jika diingat-ingat sekarang, cuaca begitu hangat dan itu adalah masa terbaik dalam hidupnya. Kematian Raja Iblis Api Merah saat itu menyebabkan Molly jatuh ke dalam keadaan gila dan gelap, dan dia ingin membangkitkannya kembali dengan segala cara. Dan sekarang, semuanya baik-baik saja. Setelah menghilangkan niat membunuhnya, Molly mengambil tangan Raja Iblis Api Merah dan menyapu ke arah kastil di depan. Ups. Baru pada saat itulah jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya kembali sadar dari keputusasaan dan ketakutan, dan waktu yang semula membeku kembali mengalir kembali. Mengerikan. Hanya ada satu pemikiran di benak mereka, pria sebelumnya itu pastilah iblis. Di kastil, Qin Chen dan rombongannya semua duduk mengelilingi meja. Di sisi lain, Molly dan Raja Iblis Api Merah sedang membicarakan semua yang mereka alami selama bertahun-tahun. Mendengar bahwa Molly telah menghadapi begitu banyak bahaya, Raja Iblis Api Merah mengepalkan hatinya. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.